Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat, taufik dan hidayahnya ya lah, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melanjutkan materi perkuliahan kita berkaitan dengan ilmu mantik. Kemudian yang tak lupa kita juga kirimkan salam dan salawat kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, teman-teman sekalian, pada pekan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan istidlal, yaitu metode argumentasi, di mana metode argumentasi menggunakan qadiyah dalam menyimpulkan sebuah natijah atau qadiyah natijah kesimpulan. Dalam istidlal, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sebagai istidlal al-mubasyar, dan yang kedua ada istidlal al-mubasyar. Yang pertama adalah metode argumentasi secara langsung yang terbagi menjadi tiga, yaitu al-aksu, kemudian at-tanaqud, kemudian at-taqabul bainal qadaya. Kemudian istidlal al-mubasyar atau secara tidak langsung akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan kali ini. Baik, teman-teman sekalian, secara definisi istidlal wal mubasyar bagaimana yang kita setelah sampaikan pada pertemuan lalu, yaitu istidlal alladhi ya'tamidu ala aktsari min muqaddimatin wahidatin aw istintaji qadiyatin aw natijah min iddati qadaya muqaddimat wa fihi ittikhadul fikri min al-ma'lumi at-tasdiqi ila al-majhuli at-tasdiqi aw min al-hukmi ala al-juz'i ila al-hukmi ala al-juz'i al-akhar aw min al-kulli ila al-juz'i. Jadi yang dimaksud dengan istidlal wal mubasyar adalah metode argumentasi yang dimana di dalamnya bersandar pada lebih daripada satu muqaddimah atau kesimpulan, qadiyah kesimpulannya atau qadiyah natijahnya itu diambil dari beberapa macam qadaya atau muqaddimat. Muqaddimatnya lebih daripada satu atau qadiyahnya lebih daripada satu dalam mengambil qadiyah natijah. Dan di dalam istidlal ghair mubasyar ini ada upaya akal dalam mencapai pengetahuan yang akan sebuah kebenaran dari pengetahuan yang sudah diketahui kebenarannya kepada kebenaran yang belum diketahui, kemudian atau berpindahnya akal dari hukum sesuatu yang partikular kepada hukum kepartikular yang lainnya, atau dari hukum yang universal kepada hukum yang partikular. Dalam istidlal al-mubasyar ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada yang dinamakan sebagai al-istiqra atau induksi, kemudian yang kedua ada tafsir, kemudian yang ketiga al-qiyas atau silogisme. Akan kita bahas secara terperinci pada pembahasan kali ini dari masing-masing macam-macam dari istidlal ghair mubasyar ini, yaitu istiqra, tafsir, dan al-qiyas. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian istiqra, pembagiannya, dan contoh daripada al-istiqra. Istiqra atau induksi secara arti bahasa yaitu tasaffah al-juz'iyat li itsbati hukmiha li kulliha wa faidatuha hiya istikhraju al-kulliyah. Jadi yang dimaksud dengan metode istiqra atau induksi adalah menyimpulkan sesuatu yang partikular dalam mengambil kesimpulan yang lebih universal, dalam artian mempelajari sesuatu yang partikular yang juz'iyatnya, kemudian kita menyimpulkan dari juz'iyat tadi menjadi sesuatu kesimpulan yang kulliyah. Nah, sehingga fungsi daripada istiqra adalah menyimpulkan sesuatu yang lebih universal dari berbagai macam hukum-hukum yang partikular atau juz'iyat. Kemudian istiqra ini terbagi menjadi dua, ada yang dimaksud dengan istiqra at-tam yang sempurna, kemudian yang kedua adalah istiqra an-naqis atau yang kurang sempurna. Mana yang maksud dengan istiqra yang sempurna yaitu tasaffah jami' al-juz'iyat al-mumkinah allati yatakawwanu min al-kulli wa ijra'i hukmiha alaihi.
yaitu apabila metode induksi tadi ini dapat mencakup semua bagian-bagian dari partikular yang ada di dalamnya, jadi memungkinkan untuk mengetahui semua objek juz'iyatnya. Kemudian dari pengetahuan dari objek juz'iyat ini, partikular ini, kita menyimpulkan sesuatu yang universal, dan kesimpulan yang universal ini bisa dilekatkan kepada hukum-hukum yang berada di bawahnya yang lebih partikular. Sedangkan induksi yang tidak sempurna, yaitu ya memungkinkan hanya mempelajari beberapa dirasatu ma yumkinu dirasatuhu min al-juz'iyat wa ijra'uhu ala kulliyah syamilah wa li ghairiha, yaitu memungkinkan dalam mempelajari yang hanya mengetahui beberapa atau sebagian besar daripada aspek-aspek juz'iyatnya, namun selanjutnya kita bisa menyimpulkan sebuah hukum yang lebih universal dan melekatkan kepada apa yang telah kita ketahui dari aspek partikular dan kepada sesuatu yang belum kita ketahui aspek partikularnya, dan melekatkan pula kepada yang lainnya. Oleh karena tidak memungkinkan untuk mengetahui secara keseluruhan, secara juz'iyatnya, namun kita hanya bisa mengetahui hanya beberapa bagian besarnya, kemudian kita menyimpulkan kesimpulan yang universal dan melekatkan pada seluruh objek kajian yang juz'iyat tadi, meskipun tidak sampai untuk kita pelajari. Itulah yang dimaksud dengan induksi secara tidak sempurna. Untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya, mungkin kita akan memberikan sebuah contoh, mana contoh daripada istiqra at-tam yang sempurna dan istiqra an-naqis atau tidak sempurna. Jadi induksi yang sempurna contohnya idza nadarna fi ashhuri sanati al-miladiyah wa ra'ayna an kulla wahidin minha yahtawi ala al-aqall min 32 yawman fa hakamna anna jami'a ashhuri sanati al-miladiyah yahtawi kulla minha ala aqall min 32 yawman wa huwa yufidu al-yaqin wal qatl. Contoh, ketika kita melihat jumlah bulan dalam penanggalan tahun Masehi, ya juga ada 12 bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian kita juga mengetahui bahwa di setiap bulan, mulai dari bulan Januari dan bulan Desember ini, setiap bulannya terdiri daripada hari yang tidak lebih daripada 32 hari. Semuanya kurang daripada 32 hari. Kemudian kita membuat kesimpulan yang mengatakan bahwa semua bulan, ya, jumlah harinya, ya, semua bulan pada penanggalan miladiyah, jumlah harinya itu kurang daripada 32 hari. Karena kita setelah mengetahui di bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember tidak ada satupun bulan yang jumlah harinya itu lebih daripada 32 hari, dan kita tahu ini secara pasti dan secara yakin. Yufidu al-yakin wal qat'i, pasti karena jumlahnya hanya 12. Ya, kita tahu secara pasti jumlahnya 12, dan kita tahu secara pasti jumlah hari dari setiap bulan tadi itu tidak lebih daripada 32 hari. Itulah yang dimaksud dengan induksi yang sempurna. Adapun induksi yang tidak sempurna, contohnya ketika kita katakan kullu hayawanin yuharriku fakkahu wal asfal indal mabda li'anna al-insana wal bahaim was-siba dzalika wa huwa yufidu aidan wal ihtimal lil wujudi juz'i lam yastaqra yakunu hukmuhu mukhalifan lil mustaqra. Jadi ketika kita katakan bahwa setiap hewan itu kalau makan pasti akan menggerakkan gerahamnya atau giginya atau gerahamnya yang bagian bawah ketika dia mengunyah, ya. Kenapa kita menyimpulkan seperti ini? Karena kita melihat manusia, kemudian beberapa hewan buas juga melakukan hal yang serupa ketika dia mengunyah. Meskipun kita di atas telah menguniversalkan semua binatang, semua hewan, pada hakikatnya kita belum melihat secara persis keseluruhan hewan. Ya, masih banyak hewan yang belum kita ketahui kepastiannya. Misalnya hewan yang dalam di lautan saja kita tidak tahu pasti jumlahnya ada berapa macam hewan. Namun kita sudah menyimpulkan bahwasanya
semua hewan kalau makan itu menggerakkan eh, ketika mengunyah itu menggerakkan gigi atau bagian gerahannya yang dibawa. Oleh karena kita melihat manusia dan hewan-hewan yang ada di daratan dan hewan buas melakukan hal yang serupa. Namun bisa jadi kesimpulan ini belum 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 kita meneliti secara pasti semua individu dalam partikular tadi ini, kita tidak ketahui secara pasti, hanya beberapa saja kemudian kita menyimpulkan, maka bisa jadi mukhalifan limastukriah, bertentangan ya, bertentangan daripada apa yang kita simpulkan. Oleh karena belum mencakup keseluruhan hewan yang kita periksa atau kita ngecek semua hewan benar-benar kalau makan itu menggerakkan mulutnya yang bagian bawah, sehingga inilah yang dimaksud dengan induksi yang kurang sempurna karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan semua bukti-bukti dari bagian-bagian yang ada dalam juz'iyatnya. Namun kita sudah bisa menyimpulkan kesimpulan yang kesimpulan yang universal. Kemudian selanjutnya adalah tamsil ya. Apa itu tamsil? Yaitu isbatu hukmin juz'in di juz'in akhar limusyabahati bainahuma, yuqalu inda usuliyin al-qiyas wal mutaqallimin istidlalu bisyahid ala al-ghaib. Jadi yang dimaksud dengan tamsil atau permisalan yaitu menetapkan hukum yang partikular kepada hukum yang partikular lainnya, oleh karena ada kemiripan antara hukum partikular satu dan hukum partikular yang lainnya. At-tamsil ini juga dikenal dalam para ahli usul fiqh, dikatakan dalam ahli usul fiqh inilah yang dimaksud dengan tamsil dengan al-qiyas. Kemudian pada di mutakalim dikatakan sebagai istidlal bisyahid ala ghaib. Contohnya adalah seperti ini: al-khamru muskirun wa huwa haram wa shishu muskirun al-khamri. Khamar itu memabukkan, maka dia diharamkan. Kemudian obat-obatan seperti narkotika itu memabukkan, maka hukumnya haram seperti khamar. Inilah yang dimaksud dengan tamsil. Dalam kaidah usul fiqh itu dikatakan sebagai al-qiyas, sehingga al-qiyas sendiri dalam istidlal ghair mubasyar ini itu berbeda dengan al-qiyas dalam ilmu usul fiqh ya. Jadi ilmu usul fiqh yang dimaksud dengan qiyas itu inilah yang tamsil ini ya, tamsil ini. Sedangkan al-qiyas dalam ilmu mantik itu adalah metode silogisme. Jadi dalam tamsil itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah al-aslu, kemudian al-far'u, kemudian al-jami atau illah. Al-khamar ini mengatakan bahwa aslu, muskirun itu adalah illah, kemudian haramun adalah hukum, kemudian hasyish adalah far'un, dan dimana ada kemiripan. Al-khamar ini adalah juz'i, kemudian hasyish juga adalah juz'i, namun ada kemiripan antara khamar dengan hasyish sehingga kita bisa melekatkan hukum yang pada khamar juga seperti pada hukum pada al-hasyish, yang dimana hukumnya adalah haram. Baik, wa tamsil la yufidu al-yakin li jawazi an takuna fil asli maziyah la tatahaqqaqu fil far'i. Namun dalam ilmu mantik, ilmu logika, tamsil ini tidak bisa diyakini akan kebenarannya, dalam artian kebenarannya tidaklah mutlak, oleh karena boleh jadi itu dalam asal itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh cabang yang ada di bawahnya atau far'u. Ada beberapa sifat yang dalam al-aslu mungkin juga tidak dimiliki oleh al-far'u, sehingga ada kelemahan antara metode dalam tamsil. Karena bisa jadi ketika kita melekatkan khamar dengan hasyish, ada sesuatu yang spesial untuk khamar yang tidak dimiliki oleh hasyish, atau sesuatu yang hasyish yang juga tidak dimiliki oleh khamar.
Kemudian yang terakhir yaitu al-qiyas dalam metode silogisme. Dalam istilah lughah mubasyar, apa yang dimaksud dengan al-qiyas itu qaulun murakkabun min qadiyataini aw aktsar mata salimat lisumuhu lidati qaulun akhar yusamma bin natijah. Yang dimaksud dengan kias silogisme dalam ilmu mantik berbeda daripada al-qiyas dalam ilmu usul fiqh ya. Dalam ilmu usul fiqh al-qiyas itu itulah yang pembahasan tentang tamsil. Adapun qiyas silogisme yang ilmu mantik adalah perkataan yang tersusun dari lebih daripada dua qadiyah atau lebih daripada dua qadiyah. Qadimahnya lebih daripada dua qadiyah atau lebih. Kemudian kapan ketika kita menerima kebenaran daripada dua qadiyah ini atau dua muqaddimah ini, kemudian menyimpulkan sebuah hasil daripada kesimpulannya, maka kita juga menerima hasil daripada kesimpulan qadiyah ini yang dinamakan sebagai an-natijah ya. Ini contohnya al-khamaru muskirun wa kullu muskirin haramun, al-khamaru haramun. Khamar itu memabukkan, setiap yang memabukkan itu haram, maka khamar adalah haram. Inilah yang dimaksud dengan metode silogisme atau al-qiyas. Qadiyah pertama mengatakan khamar itu memabukkan, kemudian qadiyah kedua setiap memabukkan itu haram, kemudian kita menyebut bahwasanya al-khamar karena dia muskir maka dia juga adalah haram. Sehingga ketika kita menerima kebenaran dua qadiyah ini, maka menyimpulkan kesimpulannya pun juga kita terima kebenaran. Kemudian al-qiyas ini terbagi menjadi dua, al-qiyas al-istisnai, kemudian yang kedua adalah al-qiyas al-iqtirani. Jadi pembagian daripada qiyas ini ada yang iqtiran dan ada al-istisnai. Apa itu iqtiran? Ma dzukira fihi an-natijah bil quwwah atau mutafarriqatul ajza. Jadi apabila di dalamnya itu kesimpulan yang diambil adalah secara bil quwwah atau dia diambil dari berbagai macam bagian-bagian yang juz'i yang terbagi menjadi dua macam, yaitu ada qiyas iqtirani hamli, kemudian ada qiyas iqtirani syarti. Kemudian yang kedua al-qiyas al-istisnai malu curhat fi an-natijah aw naqiduha bil fi'li bi an takuna mawjudah fihi bi hay'atiha al-ijtimaiyah. Jadi apa ya kalau yang iqtirani natijahnya itu berdasarkan pada al-quwa, kalau al-qiyas al-istisnai natijahnya atau lawan daripada natijahnya tadi ini bil fi'li, yang mana kesimpulannya itu diambil karena adanya kesamaan secara sosial yang berada pada natijah tadi. Kemudian al-qiyas istisnai ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ittisali dan infisali. Kalau iqtirani ini ada hamali dan syarti, kalau istisnai ada ittisali dan infisali. Kemudian pengambilan natijah kesimpulannya ini kalau iqtirani bil quwwah, sedangkan ini takunu an-natijah wa naqiduha bil fi'li. Adapun pembahasan secara terperinci berkaitan dengan qiyas ya, yang berkaitan dengan qiyas dan macam-macam dari qiyas iqtirani dan qiyas istisnai, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya. Namun sini ada contoh ya, ada contoh sedikit kita berikan. Al-qiyas al-iqtirani itu contohnya al-dhahabu ma'dinun kullu ma'dinin yatamaddadu bil hararati al-dhahabu yatamaddadu bil hararati. Ya, sama seperti contoh dari awal tadi ya. Al-khamaru muskirun kullu muskirin haramun al-khamaru haram. Emas adalah barang tambang atau barang logam yang terpendam. Setiap barang logam itu kalau dipanaskan akan memuai, maka emas pun juga akan memuai jika dipanaskan. Kemudian yang dimaksud dengan bil quwwah ya, bil quwwah, kesimpulan daripada natijah al-dhahabu yang sangat berbeda
mengambil dari kesimpulan dari dua muqaddimah sebelumnya. Sedangkan istisnai ini bentuknya kullama kana insanan kan hayawanan lakinnahu insan, natijah huwa hayawan. Kullama kana insan kan hayawan, apabila dia manusia dia juga adalah hewan. Kalau dia manusia dia juga adalah hewan, akan tetapi dia adalah manusia maka dia juga adalah hewan. Jadi pembahasan yang berkaitan dengan al-qiyas, iktironi dan istisnai akan secara terperinci dan pembagiannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Di sini kita ingin membedakan apa perbedaan antara al-qiyas dengan istiqra. Apa dalam istidlal lughat mubasyar perbedaan antara istiqra dengan al-qiyas. Al-qiyas ya'tamidu ala qawanin al-fikri al-aqliyah yakini. Kemudian yang kedua minal hukmi alal kulli al-am ilal hukmi al-juz'i al-musawi. Kemudian qawaiduhu wa qadayahu syamilah natijah fil qiyas akhassu min al-muqaddimat aw musawiyatan wa hiya yakiniyah. Kemudian istidlal syar'i la yaknihi bisibikil muqaddimatan fil waqi'. Jadi al-qiyas itu dalam menyimpulkan kesimpulannya itu berdasar pada aturan-aturan akal yang keyakinan aturan-aturan akal, pemikiran akal. Kemudian pengambilan kesimpulan hukumnya itu dari sesuatu yang universal dan umum kepada hukum yang lebih partikular atau mungkin sama hukumnya. Kemudian kaidah-kaidahnya awal dua bahwa qadayahu syamilah itu menyeluruh. Kemudian natijah fil qiyas akhassu, kesimpulan dalam qiyas itu lebih khusus daripada muqaddimat sebelumnya, atau bisa jadi natijahnya itu sama seperti muqaddimah sebelumnya dan semuanya adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya. Kemudian istidlal syakli la yaknihi bisidiki muqaddimatan fil waqi', sehingga saklinya ini haruslah memperhatikan kebenaran daripada muqaddimah sebelum yang dilewati. Nah, apabila muqaddimah pertama dan muqaddimah kedua sudah diyakini kebenarannya, maka natijahnya itu juga pasti akan diterima kebenarannya. Berbeda dengan istiqra. Istiqra itu kesimpulannya, kalau misalnya ini adalah metode berpikir, tapi kalau dalam istiqra itu berdasarkan pada mulahadhah, memperhatikan, menyimak dan tajribah atau percobaan. Kemudian istiqra minal hukmi alal juz'i ilal hukmi alal kulli, itu berupa dari sesuatu yang partikular menjadi hukum yang lebih universal. Kemudian manhajuhu khassah wa turuqul basiti mu'ayyinah, manhaj atau metode dalam istiqra ini khusus dan cara dalam pembahasannya pun juga membutuhkan pembahasan yang lebih menyeluruh atau kompleks. Kemudian natijah amu minal muqaddimat wa hiya ihtimaliyah berniyah. Kemudian kesimpulannya ini lebih universal, lebih umum daripada muqaddimah yang mendahului daripada natijah tadi. Dan sifatnya itu ihtimaliyah berniyah, kemungkinan atau zunni, kira-kira, sehingga meskipun disimpulkan dari juz'iyah, namun masih berupa kira-kira atau ihtimal atau memungkinkan. Layak tapi bisa bikin muqaddimatan dan tidak perlu untuk mengecek kebenaran daripada muqaddimahnya, akan tetapi hanya mengecek ketersesuaiannya dengan kenyataan, dengan apa secara fakta, secara empiris. Itulah al-istiqra. Baik, dan pembahasan kita yang berkaitan dengan istidlal al-mubasyar mungkin hanya sekian dulu yang berkaitan dengan apa itu istiqra, pengertian dan pembagiannya, kemudian at-tamsil dan pembagiannya, dan al-qiyas serta pembagiannya secara garis besar. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara terperinci macam-macam kias yang berkaitan dengan al-qiyas al-iktirani dan istisnai, kemudian pembagian daripada iktirani yang berupa hamli dan syarti, kemudian istisnai yang berupa
ittisali dan infisali, dan contoh-contoh yang berkaitan dengan tersebut. Pada insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita yang berkaitan dengan istidlal mubasyar pada kali ini. Kalau untuk pertanyaan silakan teman-teman menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.